Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. An'amana bi ni'matil istiqamah. An'amana bi ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa diulang nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini juga dijadikan oleh Allah sebagai raudhah min riyadil jinnah, taman-taman di antara taman-taman surga. Kenapa kalau seseorang berdoa di raudhah, Allah kabulkan doa-doanya? Mudah-mudahan niat ikhlas kita untuk hadir di majlis membuat majlis ini menjadi majlis raudhah, majlis di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersolawat kepada baginda kita yang kita berharap bisa bertemu dengannya di surga nanti, karena kita belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah bertarahi dengan beliau. Modal kita cuma yakin, modal kita cuma percaya bahwa beliau adalah orang yang begitu sangat luar biasa, teladan untuk kita, yang kita dapatkan dari sejarah, dari kitab, dari informasi para ulama. Karena itu kita berharap realnya kita ini bisa bertemu dengan beliau di surganya nanti, dengan kita selalu bersatu pada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan sama-sama sharing, ngobrol tentang satu tema yang menjadi penjelasan dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim dan dari kalimat Maliki Yaumiddin yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama. Kita akan bahas sebelumnya adalah hukum sunnatullah. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah itu apa maknanya? Hukum yang berlaku di alam dunia ini adalah sunnatullah. Siapapun yang mengikuti sunnatullahnya, maka dia akan bertemu dengan akibat dari sunnatullah itu. Kalau dalam bahasa lain, sunnatullah itu adalah rumus hidup di dunia, kira-kira begitu ya. Kalau kita menjalankan rumusnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang menjadi haknya di dunia.
Walaupun dunia ini disampaikan oleh Allah hanyalah satu dari 100% kasih sayang Allah, satunya dunia, namun jangan sampai kita pun meninggalkan dunia. Maka kita harus mengikuti sunnatullahnya. Memang 99% Allah letakkan kasih sayangnya itu di akhirat nanti. Namun 1% ini punya dampak kepada 99%. Sehingga seperti apapun kita butuh mengikuti sunnatullahnya. Kalau kita ingin suksesnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Maka baik di dunia ini Allah berikan kepada kita yang dikumpulkan oleh para ulama dengan namanya sunnatullah. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas, walaupun tidak mungkin 20 hukum sunnatullah langsung dibahas hari ini, tidak mungkin. Paling hari ini kita bisa membahas 2 saja. Nah, terus kita bahas pelan-pelan sampai nanti 20 hukum sunnatullah, karena ini adalah rumus hidup kita di dunia. Oke. Kalau rumus akhirat insya Allah sudah sering kita bahas ya. Para ustadz kita sering membahas tentang rumus akhirat. Namun rumus dunia mari kita bahas hari ini. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita awali rumus hukum sunnatullah itu dari hukum yang pertama, yang Allah garis bawahi, Allah berikan kode ilahiyahnya di dalam salah satu surat, di surat Al-Zalzal. Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini adalah hukum sunnatullah yang pertama. Apa hukum sunnatullah yang pertama? Kalau dalam bahasa Jawanya, Gusti Allah boten sare, gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'annya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Artinya apa? Bahwa di dalam hukum dunia ini seberat zarrah kebaikan itu pasti tercatat oleh Allah, dan seberat zarrah keburukan juga tercatat oleh Allah. Maka dalam hukum ini tidak ada dosa kecil di hadapan Allah yang Maha Adil. Ya. Dan di dalam hukum ini tidak ada amalan kecil di hadapan Allah yang Maha Rahman. Maka sekecil apapun yang kita lakukan, itu dua-duanya berdampak. Ini kan dosa kecil. Gak ada dosa kecil kalau di hadapan Allah yang Maha Adil. Ini kan amalan kecil. Tidak ada amalan kecil kalau di hadapan Allah yang Maha Rahman. Gak ada. Maka hukum ini memberikan kepada kita sebuah konsep yang diturunkan oleh orang-orang sepuh kita, namanya Gusti Allah boten sare. Pak, panjenengan berbuat baik kepada orang, kok nggak dibales kebaikan itu? Nggak apa-apa, Gusti Allah boten sare. Keren nggih? Bapak kerja keras, totalitas di luar, keringat diperas, capek, lelah, tapi nggak dihargai, nganggapnya kita nggak kerja sama istri kita. Nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak usah marah sama istri. Gusti Allah boten sare. Gitu ya, yang pertama. Ibu nggak apa-apa, suami nggak tahu ibu itu tiap hari capek nyuci, masak, belum gendong anak, belum anak nangis, pegel sekali. Istri suami nggak paham, nggak apa-apa, Allah paham kok. Gusti Allah boten sare. Maka di konsep ini kita harus memahami bahwa nggak ada satupun yang nggak dinilai oleh Allah. Semua yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah. Ya, semua yang dilakukan apa? Bernilai di hadapan Allah. Bapak jauh-jauh datang ke masjid, ke sini ngaji, ngeluarin bensin misalkan ya, datang ke sini, Gusti Allah boten sare kok Pak. Kalau dalam bahasa lainnya, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Usaha tidak pernah mengkhianati
hasil. Jadi, ini poin pertama. Jadi penjelasannya adalah bahwa kalau kita paham hukum sunatullah yang pertama ini, kita menjadi warok, menjadi hati-hati. Kenapa? Nggak ada dosa kecil di hadapan Allah yang Maha Adil, dan tidak ada dosa besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Betul ya? Tidak ada amalan kecil di hadapan Allah yang Maha Penyayang. Tapi tidak ada amalan besar di hadapan Allah yang Maha Penghitung. Kalau dihitung amalan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul? Ini kan ada kisah Pak. Seorang ulama, orang yang khusus. Ini walaupun mungkin kalau saya jelajahi riwayatnya termasuknya Israiliyat. Kisah Israel itu kisah yang tidak ada sanad ya. Kisah-kisah Israel. Namun ini memiliki makna hikmah yang sangat luar biasa. Jadi ada seorang ulama. Ulama ini ulama baik ya, soleh dan sebagainya. Namun dia ini lupa. Habis makan, diundang oleh orang yang hajatan, habis makan dagingnya itu keselip. Dagingnya apa? Keselip. Dia ini cuma ngambil di pagar kayu kecil ya, potong gitu, ambil gitu ya, tidak izin sama tuan rumah, terus dipakai untuk nyungkil apa tuh? Ya itu yang keselip itu jadi masalah Pak. Jadi masalah apa? Dia mengalami kehilangan kehusuan di dalam sholatnya, kehilangan kehusuan di dalam doanya. Hanya nyungkil apa? Iya, daging dengan ngambil dikit pagar gitu, diambil dikit aja gitu. Kan ini kan dosa kecil, betul. Namun di hadapan Allah yang Maha Adil nggak ada dosa kecil. Maka orang yang paham tentang hukum ini nggak mau main-main dengan dosa Pak. Allah kan cuma gitu aja. Ini kan cuma dosa kecil. Kata siapa? Ya, setuju Pak? Ini kita pembahasan pertama. Jadi konsep "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara" itu kalau dalam bahasa kitanya, Allah itu tahu kok semua yang kita lakukan, besar atau kecil. Betul. Kita pun pernah mengetahui tentang kisah, kalau ini mutawatir ya, tentang seorang pemuda, 3 pemuda yang dia terjebak dalam goa ya. Terjebak dalam goa, batu masuk dan akhirnya digeser-geser nggak bisa. Ternyata bisanya dengan berwasilah amal. Satu amalnya adalah, sebetulnya awalnya amalnya ini biasa-biasa aja gitu ya dianggapnya, tapi ternyata berdampak. Apa yang pertama? Pertama adalah seorang tuan yang memiliki seorang karyawan, namun dia tanpa pamitan langsung keluar, padahal gajinya belum dibayarkan. Maka gajinya senilai domba ini dikasihkan domba betina. Maka dirawatlah domba betina ini, akhirnya domba ini besar dan melahirkan terus beranak pinak, sampainya anak pinaknya ratusan gitu ya, atau enggak 40 kalau salah, 40-an. 40 kambing. Nah tiba-tiba tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian datang, dia lupa, saya belum ngambil uang saya, hak saya. Dulu saya pergi karena waktu itu saya punya masalah. Oh iya, saya mau ngambil mana uang saya? Tuh uang kamu tuh 40 kambing. Dan semua kambingnya diambil sama dia, tidak ada satupun yang disisakan, dan dia orang itu tidak merasa apa? Kecewa, biasa aja. Ya Allah, kalau ini ada sebuah amal baik saya, tolong geserkan batu itu. Ternyata batunya apa? Bergeser. Masya Allah besar ya. Ada lagi, satu lagi siapa? Orang yang Masya Allah ya, dia seorang laki-laki yang menginginkan, berharap untuk mendapatkan seorang perempuan, yang perempuan itu begitu sangat ya membuat dia jatuh cinta gitu ya, dan setiap dia melamar kepadanya ditolak terus.
Nah, tiba-tiba perempuan itu mendapatkan sebuah ujian di mana ayahnya, keluarganya kepailit gitu, butuh uang, tapi uangnya nggak dapat gitu. Akhirnya dia mau minjam kepada orang ini. Nah, orang ini kesempatan, ya sudah, kalau mau minjam ke saya syaratnya cuma satu, tidur dengan saya, kan gitu ya. Nah, karena kepepet, maka si perempuan ini menerima gitu apa yang menjadi tawarannya. Maka malamnya perempuan itu datang. Nah, ketika dia berkehendak untuk melakukan itu, perempuan mengatakan, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Saat mendapatkan peringatan itu, dia langsung bergetar, dan akhirnya dia menyuruh perempuan itu untuk pergi dan mengatakan, uangmu lunas, semuanya lunas sudah, kalau mau pergi saja. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, kalau itu ada sebuah kebaikan untukku, tolong geserkan batu itu. Maka batu itu bergeser. Masya Allah. Artinya semua amal baik itu pasti punya wasilah untuk kita kebaikan. Maka tidak ada satu amalan kecuali di dalamnya ada catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Jangan pernah bosan beramal baik. Karena semuanya pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara saya kedengaran Ibu? Kedengaran ya? Yang pertama. Tahapan yang pertama. Baik. Tahapan kedua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hukum alam pun penjelasan dari ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan penjelasan dari Gusti Allah Batan Sare ternyata ini selaras dengan hukum sains, hukum ilmu pengetahuan alam, yang di sana ada namanya hukum kekekalan energi, Ibu. Karena sungguhnya Ibu Bapak, hidup kita ini adalah tentang bagaimana kita melepaskan energi, mengeluarkan energi. Karena kalau dalam hukum alam kita ini secara total 99,99% kita ini adalah energi. 0,01%-nya adalah energi yang dipadatkan. Nah, dari hukum alam ini bertemulah namanya hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi, Ibu Bapak? Bahwa energi itu bersifat tetap, tidak bisa hilang, tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu tidak hilang, dia tidak akan dimusnahkan. Maka dari rumus ini muncul, dari konsep ini muncul dalam hukum alam, itu rumusnya apa? Nilai usaha kita sama dengan hasil usaha. Nilai usaha itu apa? Nilai usaha itu misalkan kita kerja tuh, Bapak kerja jualan dari pagi sampai malam, sampai maghrib jualan. Dinilai usahanya itu, kalau nilai usahanya kurang lebih lah, kalau dinilai 1 bulan 5 juta gitu. Atau ya Bapak kerja gitu, kerja sampai ngelembur, maka kalau dinilai ngelemburnya itu ya per bulan 6 juta lah gitu. Tapi ternyata dapatnya, harusnya kalau nilai usahanya 6 juta, rumusnya sama dengannya berapa? Hasil usahanya sama, 6 juta. Tidak akan kurang, tidak akan lebih, sesuai dengan nilai yang kita keluarkan. Karena yang kita keluarkan untuk energi senilai 6 juta, maka hasilnya pasti 6 juta. Kira-kira begitu. Maka kalau kita bekerja, terus nilai kerja kita itu 6 juta, pasti hasilnya 6 juta. Nah, dalam realitanya, ternyata ketika kita nilai usaha 6 juta, dapatnya nggak 6 juta, dapatnya cuma 4 juta atau cuma 2 juta. Nah, dalam hukum energi itu tidak begitu. 2 juta itu adalah hasil usaha tampak. Hasil usaha apa, Pak? Tampak, berupa gaji, berupa pendapatan. Tapi ada namanya tabungan energi. Kalau dalam rumusnya namanya entalpi, tabungan energi. Tabungan energinya kan nilai usahanya 6 juta. Yang tampak berapa? 2 juta. Berarti tabungannya berapa? 4 juta. Pertanyaannya, 4 juta ini hilang nggak? Tidak hilang. Karena energi itu sifatnya tetap. Terus kalau nggak hilang, bagaimana yang 4 juta ini? 4 juta ini berubah bentuk. Bentuknya apa?
keluarganya sehat semuanya, hidupnya kecukupan, ada aja orang yang mau bantu, ya, nggak ada satupun keluarga yang sakit, anak-anaknya sekolahnya semuanya beasiswa, pinter, soleh semuanya. Itu bentuk yang 4 juta yang sifatnya tidak tampak itu. Ingat, karena kita punya energi yang sifatnya tabungan itu, ya. Nah, begitu juga bisa jadi yang 4 juta ini bentuknya juga nilainya uang juga. Iya, memang penghasilan kita 2 juta per bulan. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata kita ini saat kita berjalan, ternyata yang 4 juta itu berubah bentuk menjadi uang lagi. Bentuknya apa? Kita ditawarin temen untuk jualin tanah. Mas, tolong tanah saya dijual lah. Ada 2 hektar dijual, nanti buat jenengan per meternya 500, per meternya 100.000. Udah jual, kalau bisa jual, misalkan dari saya 200.000, silakan kamu jual 300, nggak apa-apa. Oh ya, boleh, boleh. Tanpa kesulitan, karena memang itu sudah haknya kita tentunya. Saat kita menawarkan, tiba-tiba ada orang yang tertarik. Terus kita tawarin 350.000 per meter. Dia nawar 300.000 aja lah. Deal lah. Akhirnya kita jual tanah 2 hektar. Setiap 1 meternya dapat berapa? 100.000. Tinggal dikali 2 hektar saja berapa? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi tidak ada namanya untung tuh, nggak ada. Namanya kalau bejo itu nggak ada sebetulnya. Adanya itu adalah dia sudah menabung tabungan energi yang besar. Ingat, Gusti Allah boten saya. Jadi paham sampai sini? Jadi pada dalam konteks ini Bapak kerja itu gak usah lihat hasil. Lah, hasilnya cuma dikit, buat apa saya kerja capek-capek? Bukan, karena hasil itu bukan nilai usaha tampaknya, ada tabungannya. Bapak yang kerja jangan malas, terusin aja walaupun kita dapatnya dikit. Kenapa? Karena energi nggak bakal habis, Pak. Betul? Itulah yang terjadi pada Siti Hajar. Yang Bilal lari-lari mencari apa? Air, nggak dapat, dia lari terus. Kenapa? Ya nggak apa-apa, ini kan tabungan energi. Ternyata setelah itu airnya adanya di kaki Ismail. Sama bisa jadi Bapak yang kerja keras, buntang-banting, nggak dapat apa-apa, tapi apa-apa nggak pernah mengeluh, terus berikhtiar. Ternyata yang dapat hasilnya anak. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi pengusaha. Betul? Bisa kayak gitu? Bisa. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kalau kita bekerja, gimana harusnya bekerja itu? Udah kerja saja yang terbaik. Kenapa? Karena ada rumus yang kedua sebaliknya. Kalau ibu bapak nilai usahanya hanya 2 juta, nilai usahanya berapa? 2 juta, hasilnya 4 juta. Kita nilai usahanya berapa? 2 juta, hasilnya berapa? 4 juta. Bapak punya tabungan energi negatif berapa? 2 juta. Kan harusnya 2 juta dapatnya. Kok dapatnya berapa? 4 juta. Berarti Bapak punya energi negatif 2 juta. Kalau nggak segera dihapus energi negatif dengan energi positif ini, dia akan tetap berada di sini, kekal selamanya, dan akhirnya dia akan berubah bentuk menjadi apa? Ketidakberkahan. Anak sakit ke rumah sakit, anak nggak ada satupun yang soleh. Iya sih, uangnya banyak, kaya raya, tapi nggak ada satupun anak yang soleh. Uangnya habis oleh anaknya sendiri. Kenapa? Karena energi nggak bakalan pernah bohong, Pak. Gitu. Jadi gimana sih rumus hidup berkah itu? Rumus hidup berkah itu kalau nilai usaha kita yang kita lakukan jauh lebih besar daripada penghasilan kita. Bapak-bapak yang kerja sekarang banting tulang, keringat bercucuran, dapatnya cuma per hari 100.000, nggak apa-apa. Nggak usah ngeluh, tenang aja. Gusti Allah boten saya. Bapak yang dagang pagi nungguin sampai malam, nggak ada yang bayar, nggak ada yang apa? Nggak ada yang beli.
sampai tutup ada yang beli, jangan ngeluh, nggak apa-apa. Gusti Allah boten saat itu semuanya dimasukkan oleh Allah ke tabungan energi. Tenang aja. Seperti dalam kisahnya Abdurrahman bin Auf, beliau kan fokus dagang ya, dan nggak fokus hasil, beliau mah fokusnya dagang aja. Suatu saat kurma-kurmanya itu nggak terjual, Pak, busuk, banyak sekali. Beliau kecewa, enggak, biasa aja. Beliau hanya tenang aja kan, nggak apa-apa, berarti ini nanti kita berarti ini nggak apa-apa dah, berarti tahun ini rezekinya bukan untuk kita, mungkin ini untuk unta-unta atau untuk hewan-hewan yang lain, karena semua kurmanya busuk. Ternyata nggak begitu Allah. Ada salah satu kerajaan yang mencari kurma busuk, mau dibeli 2 kali lipat daripada harga normal. Apa yang terjadi? Masya Allah, keuntungan berlipat. Itulah Gusti Allah. Saya juga tadi baru cerita, ada tamu ke rumah. Beliau jualannya unik, Pak. Jualannya rumput. Jualannya apa? Rumput gajah buat sapi. Unik. Nah, suatu ketika rumputnya itu ketuaan. Karena ketuaan, ada yang nggak mau gitu, ada yang nggak mau beli itu. Karena nggak mau beli, terus ya udah, kalau nggak mau beli kita turunin aja harganya, nggak apa-apa, namanya usahakan gini. Tiap hari ke sana, tiap minggu merawat gitu, Pak. Tiba-tiba ketuaan ya, terus hatinya ikhlas, nggak apa-apa, udah dijual aja dengan harga murah. Ketika dia menjual sebagian harga murah, tiba-tiba ada orang yang nyari rumput yang tua, dikasih harga yang lebih. Tuh, bukan di zaman Abdurrahman bin Auf, di zaman sekarang aja ada. Karena ini rumus dari Allah. Kita dalam kerja nggak usah mikirin hasil yang tampak. Kenapa? Nilai usaha kita ini pasti sama dengan usaha. Maka kalau kita sekarang merumusnya bagaimana caranya agar kita ini pingin hidup besar, pingin penghasilan yang banyak, pingin punya rezeki yang melimpah, ya lihat usaha kita seperti apa. Pantas nggak kita ini usahanya mendapatkan hasil besar? Kalau nggak pantas, jangan berharap dapat hasil besar. Assalamualaikum. Bisa dipahami? Kalau kita memang usahanya nilai usahanya nggak besar, jangan berharap dapat nilai besar. Kalau kita dapat nilai besar, usahanya kecil, hati-hati. Kenapa? Kita punya deposit energi negatif, bahaya, bisa jadi orang yang apa? Berat. Mohon maaf Bu. Kerja korupsi, itu kan dia dapat hasil besar, tapi hati-hati, dia punya saldo energi negatif besar. Akhirnya pada suatu saat kalau dia nggak segera bertobat, melepaskan semuanya, apa? Meledak, Pak. Betul nggak? Namanya hancur, keluarganya hancur, hartanya disita. Betul? Betul. Dan itu karena apa? Hukum. Kalau kita mau menghukum sunatullah, nggak berani kayak gitu, nggak berani. Kenapa? Energi nggak bisa bohong, Pak. Ibu ya? Masya Allah. Nah, inilah hukum sunatullah yang pertama, yaitu pamayya'mal misqala dzarratin khairan yara wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sampai sini bisa dipahami Ibu Bapak? Nah, kalau kita paham hukum sunatullah itu, kita nggak berani, Pak, berbuat yang main-main, nggak berani. Bahkan mohon maaf, berbuat salah sedikit pun kita mikir-mikir. Kenapa? Kesalahan sedikit di hadapan Allah yang Maha Adil itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa besar, juga kita nggak putus asa. Kenapa? Dosa besar di hadapan Allah yang Maha Pengampun nggak ada apa-apanya. Oke? Artinya hidup kita ini apa? Hidup kita ini dekat sama Allah dah gitu. Kalau kita sedang dalam kondisi baik-baik, hati-hati, dijaga diri kita. Jangan nggak apa-apa, berbuat dosa kecil nggak apa-apa, Allah Maha baik kan gitu. Tidak boleh, karena Allah itu Maha Adil. Hanya punya keinginan jadi orang soleh aja, itu ujiannya berat. Saya mendapatkan dulu waktu di pondok itu, masih ingat sampai sekarang, tentang ulama Birsis. Dulu ulama yang sangat tersohor,
apa solehnya, baiknya, dan sulit sekali setan mengganggu gitu. Tapi satu saat setan itu mengganggu dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Setan menjelma menjadi ahli ibadah. Setiap ulama itu pulang dari masjid, setan terus itu ibadah, nangis-nangis, pura-pura, kan namanya setan pinter, iblis pinter. Sampainya tertarik kan, ditanya, kamu kok ibadahnya kencang banget, kenapa? Jangan ulama, guru, saya ini orang banyak dosa. Enggak, kok kamu bisa sekuat itu? Ya kuat kan, dia memang nggak punya badan kan, dia kuat, dia totalitas 24 jam di sana, nggak pernah makan, nggak pernah minum gitu. Terus akhirnya ulama ini tanya, apa yang membuat kamu kayak gini? Nah, iblis masuk tuh. Pertama, saya minum minuman keras. Yang kedua apa? Berzina. Yang ketiga, membunuh. Tertarik. Siapa? Ulama ini. Pingin apa? Pingin, bukan pingin berzinanya, pingin ibadah seperti itu. Kepingin itu kan bahaya. Bapak Ibu ya, apa? Kepinginan itu kan bahaya. Di surat Al-Hajj 22 ayat 52 kan sudah Allah jelaskan, siapapun yang dia ini melakukan Rasul ketika dia punya keinginan dan dia saat dia punya keinginan itu apa? Al-qasayatin, setan masuk ke dalam keinginannya itu. Nah, ulama ini punya keinginan, Pak. Keinginan untuk jadi orang yang lebih baik. Tergoda sama setan, maka dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh iblis. Padahal dia cuma nipu aja kan. Maka dia minum apa? Khamar di tempat warung yang waktu itu dijaga oleh perempuan. Kita minum khamar, kalap dia, nafsunya naik, perkosa lah ya si penjaga minuman ini, sama merkosa, malu dia kan, dia seorang ulama kan, dibunuhlah. Masa dibunuh 3 udah kan, pinginnya setelah dibunuh apa? Tobat kan. Ternyata bukan tobat, malah dia ketangkep ya, ketangkap, akhirnya diranjam kan, Pak. Nah, ketika diranjam itu dia didatangi oleh iblis tadi. Dia ketawa-ketawa iblis ini sambil membawa air. Kamu mau minum? Haus mau minum, ucapin la ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada apa? Tuhan. Maka dia bilang la ilaha, tidak ada Tuhan, matilah. Walaupun ini sekali lagi juga sama, ini adalah sebuah kiasan. Artinya hati-hati. Nah, ini namanya apa? Hukum sunatullah yang pertama. Gimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, maka satu, jadilah pribadi yang sangat optimis sekaligus menjadi pribadi yang sangat hati-hati. Optimis kenapa? Apapun yang kita kerjakan, Gusti Allah boten sareko, Allah akan menilainya. Tapi kita menjadi orang yang hati-hati, sekecil apapun keburukan, itu sangat berdampak dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu ya. Hukum ini mengatakan bahwa seberat apapun, sekecil apapun ya, sekecil apapun kejelekan kita, sekecil apapun kejelekan kita itu berdampak dalam kehidupan. Setuju? Assalamualaikum. Baik. Ini yang pertama dari hukum sunnatullah. Nah, yang kedua dari hukum sunnatullah yang akan kita bahas adalah, Allah tadi adalah tentang bagaimana Allah itu tidak pernah tidur. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua, ini di dalam Qur'annya disampaikan bahwa in ahsantum lihat posikum, in ahsantum falah, bahwa setiap kebaikan yang terjadi kepada kita ini semuanya dari siapa? Allah. Dan setiap keburukan itu dari diri kita sendiri. Kalau di dalam hukum alamnya namanya hukum tanam tuai.
Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau kita menanamnya tomat, ya dapatnya apa? Kalau kita menanamnya apel, dapatnya apa? Apel. Jangan pernah kita pingin apel kalau nanamnya cabai. Ya dapatnya apa? Cabai. Jadi di hukum yang kedua ini, apa yang kita inginkan harus selaras dengan apa yang kita kerjakan. Maka di dalam salah satu adab berdoa itu ada, janganlah engkau berdoa sesuatu yang khawarikul adat, yang tidak sesuai dengan adat. Contoh, panjenengan profesinya sebagai petani, terus doanya, ya Allah jadikan saya dokter ahli kandungan. Nyambung nggak? Jangan nyambung. Nah kayak gini tuh nggak boleh. Jadi dokter ahli kandungan bagaimana kalau kita nanamnya petani? Betul? Nah kalau petani doanya bagaimana? Ya Allah jadikan hamba pengusaha beras terbesar di Indonesia. Nah itu masih apa? Sesuai. Di dunia masih sesuai. Ya Allah jadikan saya apa? Pengusaha beras terbesar di dunia, masih sesuai. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang kita tanam. Jangan khawarikul adat. Nanamnya cabai, pingin apa? Tomat, ya nggak bisa. Kalau nanam cabai pingin sambal masih bisa, Mas. Iya, sampai bisa dipahami, Pak? Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi di hukum alam yang kedua, cek dulu, saya ini nanamnya apa hari ini? Nanamnya disiplin atau nanamnya males-malesan? Males-malesan kok pingin sukses ya nggak bisa. Kalau pingin sukses nanamnya apa? Disiplin, kan gitu. Sukses dalam segala bidang tentunya. Jadi baik, sekarang kita tentukan dulu aja buahnya. Saya pingin buah apa? Saya pingin buah mangga, nanamnya bibit mangga dong. Betul? Saya pingin buah tomat, nanamnya buah tomat dong. Bapak Ibu pinginnya apa? Masuk neraka apa masuk surga? Kalau masuk surga berarti tanamannya hari ini harus surga. Apa surga itu? Amal soleh. Betul? Ini hukum sunatullah. Saya pingin menjadi orang yang dermawan, kaya raya. Ya kalau kita pelit, ya mungkin kaya raya. Karena kaya raya itu berawal dari kedermawanan. Ini contoh. Maka hukum tanam tuainya kalau kita pingin kaya raya, satu kita bekerja keras. Tadi sudah sampaikan hasil di hukum pertama, ya. Yang kedua, dermawan. Karena Allah letakkan buah, bibit dari kekayaan itu adalah kedermawanan. Di dalam sebuah pembahasan tentang hukum kekayaannya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman memiliki 3 prinsip kenapa beliau mendapatkan kekayaan besar yang sudah diteliti oleh para ulama. Yang pertama, beliau ini adalah pribadi yang sangat bersyukur. Pribadi apa? Yang sangat bersyukur. 2, konsep syukur Nabi Sulaiman. 1, mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, berhusnudzon sangat besar kepada Allah sehingga beliau mintanya tidak kecil-kecil. Ya Allah berikan kepada hamba kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahku dan setelahnya, sebelumku dan setelahnya. Itu kan doa yang sangat besar. Kenapa? Beliau paham Allah itu maha besar gitu. Ini konsep yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Beliau karena beliau ini inginnya apa, ya nanamnya apa gitu ya. Jadi beliau menanamnya begitu. Konsep syukurnya dahsyat sekali. Bahkan beliau mengatakan hada min fadlillah. Ini adalah fadilah dari siapa? Kebaikan dari Allah untuk menguji apakah termasuk orang kufur atau aku termasuk orang yang bersyukur. Apapun yang beliau dapatkan, beliau mengatakan hada min fadlillah. Ini dari Allah saja. Ini konsep pertama. Beliau ini kenapa beliau memiliki kekayaan yang sangat dahsyat, kekuasaan yang sangat dahsyat? Karena beliau adalah ahli syukur yang dahsyat. Tanamannya adalah syukur, Bapak Ibu.
Yang kedua, beliau ini adalah hamba Allah yang selalu terhubung dengan Allah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, terhubung dengan server alam semesta gitu. Kalau kita pakai teknologi ya, terhubung dengan server. Nah, Nabi Sulaiman itu selalu terhubung dengan server alam semesta. Jadi berarti tidak pernah lupa dengan namanya Allah, selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu bersama dengan Allah. Sehingga karena terhubung dengan Allah, sesuatu yang belum kita tahu, beliau tahu gitu. Peluang yang orang tidak pernah lihat, kita tahu, itu namanya orang terhubung dengan server alam semesta. Maka terkadang orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang terhubung dengan alam semesta begitu. Ini kayaknya butuh ini. Orang lain nggak paham, tapi dia paham sendiri gitu. Sehingga ketika dia buka, Masya Allah, meledak dan menjadi bisnis yang sangat besar, menguasai dunia. Gitu. Prinsip ini malah dipakai, prinsip Nabi Sulaiman dipakai justru bukan oleh kita, tapi oleh orang lain. Bill Gates, Zuckerberg, dia mikir yang belum pernah diketahui sama orang-orang. Bikinlah Facebook, bikinlah Microsoft. Sedunia megang itu, Bu. Sekarang ada lagi Canva, sampai 16 juta pengikutnya. Itu apa? Yaitu karena dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Atau mungkin kalau di Indonesia sekarang, agak usah di Indonesia lah, di Jawa Tengah ada. Orang itu kalau pagi sukanya makan apa sih? Maka ada yang konsisten, Bu Hajah Fatimah bikin soto. Soto apa? Seger, Boyolali ya. Maka tiap pagi mampir ke sana. Itu kalau waktu rame Pak, Sabtu Minggu itu sampai, kalau saya pernah diskusi itu sampai 2 ton itu. 2 kintal apa? Sapinya 2 kintal sapi berarti berapa itu? Wong sapinya kecil-kecil ya, dipotong-potong ya. Itu Sabtu Minggu saja tuh, Bu. Dan iya, Masya Allah. Dan beliau ininya jalan, apa namanya, sotonya jalan, beliau jalan-jalan kemana-mana, ke luar negeri ya, sotonya tetap jalan, uangnya jalan. Kenapa? Itu bagian dari konsep Nabi Sulaiman. Dia memahami sesuatu yang belum dipahami orang lain. Gimana caranya? Kita terhubung dengan server alam semesta. Ya walau alam bisa, caranya bagaimana? Haknya kita sama Allah ya yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Sulaiman ini memiliki salah satu kebiasaan adalah menggunakan kode-kode ilahiyah. Kode-kode ilahiyah itu apa? Beliau itu tidak pernah mengerjakan semuanya sendiri. Beliau itu menguasai bahasa burung, bahasa jin, ya, bahasa hewan-hewan, dikuasai sama beliau. Dan beliau kalau mengerjakan sesuatu melakukan delegasi, nggak pernah dikerjakan sendiri. Bikin istana tidak dikerjakan sendiri. Memindahkan istana Bilqis nggak sendiri, delegasi aja sama orang lain. Nah, kita ini kerja biasanya diayahi sendiri, Pak. Serakah, mohon maaf ya, harus sendiri. Kenapa kita mengajak orang lain? Ini urusan ini kerjain sama orang lain. Itu justru akan membuat apa? Besar. Nah, kalau Nabi Sulaiman enggak, Ifrit aja diajak sama Nabi Sulaiman. Ya. Ayo, siapa yang mampu untuk apa? Memindahkan kerajaan Bilqis nih ke sini? Sayembara beliau, delegasi. Bukan beliau nggak mampu, beliau mendelegasikan kepada yang lain. Hanya ada seorang yang berilmu dan mengatakan sekejap mata bisa nyampe. Ya sudah, kamu aja delegasikan beliau, sudah jadi, selesai. Beliau selalu memakai kode-kode ilahiyah. Nah, di zaman modern kode ilahiyahnya apa? Banyak, Pak, yang harus kita baca hari ini. Apa diantaranya? Zaman sekarang sudah mulai ada teknologi AI namanya ya. Kenapa kita nggak delegasikan ke AI untuk hal-hal yang sifatnya jualan, misalkan gitu ya, kalau kita mau jualan. Banyak kode-kode yang hari ini harus kita baca, yang dengan kita membaca itu ya kita bisa. Kalau kita memang tanamannya pingin kaya raya, kan beda-beda tanamannya ya. Nah, buahnya yang kita inginkan apa? Terserah Bapak Ibu. Di hukum ini terserah panjenengan menentukan buahnya mau apa. Saya buahnya pingin kaya raya, pingin banyak bersedekah pada orang lain, mangga. Berarti kalau panjenengan itu, nah ini tanamannya harus disiapin dari sekarang. Banyak orang bersyukur, banyak dermawan, kerja keras, pakai semua kode ilahiyah, selalu terhubung sama Allah kapanpun, jadi orang yang sangat bersyukur. Itu kita lakukan. Nah, Masya Allah, sudah Isya ya. Oke. Ya, baru 2 Pak ya.
Nah, suatu saat kita diskusi lagi ya. Ada 20 hukum sunatullah, kita baru menyampaikan apa? Doa. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, dan monggo yang dua ini dipraktekkan. Ini hukum-hukum sunnatullah yang kalau kita praktekkan hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Itu rumus, sehingga Allah memberikannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau semanuhun, kita tutup pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.